kekayaan intelektual itu adalah benda bergerak tidak berwujud. Menarik. Benda bergerak tidak berwujud. Ya, Setengah goyim betul. Santai lagi Kak. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki cetusan atau kreasi dari intelektual mereka, apa yang perlu mereka pahami sebagai langkah awal misalnya? Maka bidang kekayaan intelektual atau sistem pelindungannya maka akan spesifik juga. Kira-kira begitu Kang Rudi, mekanisme kerjanya begitu. Baik, ada yang otomatis itu seperti hak cipta. Hak cipta ya. Dan yang lain harus daftar. Seperti paten, merek, desain itu harus daftar. Kalau lukisan dia langsung otomatis? Otomatis kan. Kalau lukisan otomatis. Karena dia di bawah perlindungan hak cipta, rezim hak cipta istilahnya. Sama dengan kita punya tato misalnya. Jadi itu kan desain sendiri misalnya itu ya. Apakah bisa kalau kita bicara secara kalau ini pendapat saya kan. Ya. Kalau kita bicara strict kepada konsep kekayaan intelektual, apakah misalnya desain tato itu dapat perlindungan kekayaan intelektual? Jawaban saya. Kalau kita mendesain sendiri ya. Desain sendiri saya ngedesain apa yang saya bikin motif sendiri. Ya. Tolong dong sama si tukang yang bisa tato itu. Saya punya desain ini, tolong ini. Ini punya bisa. Saya nggak boleh dikasih ke orang lain. Bisa. Baik, kecuali kalau dia misalnya mentato misalnya sesuatu yang sifatnya umum, misalnya katakanlah sebuah bendera misalnya. Bendera apa bukan bendera kan? Brand motor terkenal. Oke. Nah itu sebetulnya mentato kan sebetulnya lebih ke arah seni ya kalau sekarang baik, itu. Ya. Apa mungkin kan misalnya dia digugat ya sebetulnya sih mungkin saja gitu, tapi tidak jaranglah terjadi kasus itu ya. Mungkin juga pemilik brand itu sangat senang kali dianggap sebagai loyalis produknya, kira-kira begitu kan. Baik, oke. Dan yang dua tadi memiliki nilai ekonomi dan harus ada nilai ekonomi. Setiap karya intelektual itu selalu terkandung nilai ekonomi kan. Jadi ada nilai-nilai ekonomi dan memang harus ada kan ya? Karena ada unsur komoditisasi itu. Ya. Jadi pada prinsip gini kan, setiap karya intelektual itu dia terkandung nilai ekonomi. Oke. Ya. Jadi setiap karya intelektual itu terkandung nilai ekonomi. Hanya mungkin orang jarang mengetahui saja, ya gitu ya. Nah ini kembali kepada satu pemahaman bahwa kekayaan intelektual itu pada dasarnya adalah bicara tentang pelindungan aspek ekonomi sebetulnya. Nah kalau kita bicara lebih jauh lagi, contoh sederhana, betul nggak ada nilai ekonomi? Ya, sekarang gini aja, ada seorang pelukis, ketika lukisannya dijual, ada orang yang menawar, gitu ya. Nah, ketika orang menawar saja kan menunjukkan bahwa ada nilai kan, di situ ya. Apalagi kalau sudah kita bicara, ini lukisannya sangat bagus sekali. Pertanyaannya adalah kenapa lukisan misalnya Raden Saleh, nilainya bisa mungkin barangkali kan, bisa miliaran, mungkin bisa ratusan miliar begitu ya. Karena bukan soal urusan materialnya kan, tapi nilai dari sebuah karya itu yang menyebabkan dia punya sebuah nilai ekonomi yang makin tinggi, ya gitu ya. Karena kan kalau kita bicara, ini kita tidak bisa bicara saudara-saudara sekalian barangkali sini ya, Kang Rudi, kita tidak bisa bicara tentang kekayaan intelektual itu dengan pendekatan produk barang. Memproduksi sebuah barang. Kalau memproduksi sebuah barang itu contohnya ada HPP kan, harga pokok produksi. Ya. Baik, oke. Ya, kalau pokok produksi ini berapa? Harga pokok produksi sekian. Kalau itu yang dikenakan kan, maka sebuah karya intelektual tidak akan ada nilainya. Saya ambil contoh begini, seorang pelukis, dia melukis di sebuah kanvas. Pertanyaan saya, berapa sih nilai sebuah kanvas? Betul. Katakanlah 2x2 meter, 2x3 meter. Apakah dia akan mencapai 1 juta? Kayak tulisan Picasso bisa kecil sebesar gitu misalnya. Kanvasnya saja kan ya. Katakanlah misalnya enggak, nilainya cuma mungkin paling mahal mungkin 1 juta. Lalu dia menggunakan cat minyak atau cat air. Cat minyak paling mahal berapa sih? Katakanlah cat minyak paling mahal 2 juta. Lalu dia melukis. Nah kalau kita menggunakan pendekatan HPP, maka nilai lukisan itu berapa kan? Cuma 3 juta kan? Tapi kalau bicara kekayaan intelektual, dia sudah tidak bicara tentang HPP, beyond. Oke. Beyond. Dan memang itu
di wave ya, maksudnya Bukan di wave, tetapi memang tidak bisa bukan tidak bisa menggunakan pendekatan itu. Jadi kalau dalam undang-undangnya seperti itu juga. Undang-undang tidak mengatakan demikian. Oke. Tapi dalam konteks prakteknya gitu ya, kenapa ada pelindungan kekayaan intelektual, sistem pelindungan intelektual? Kenapa? Karena setiap karya intelektual itu mempunyai nilai ekonomi. Jadi ketika sama dengan auction ketika dilelang, itu kan bisa melebihi, ketika bisa kanvasnya 1 juta, totalnya 3 juta. Terus begitu orang udah meninggal kan biasanya lebih mahal itu bisa. Jadi tidak bisa dijatuhkan seperti itu. Jadi kan ada faktor-faktor yang sifatnya tuh intangible kan di situ. Ya. Jadi ketika misalnya itu mungkin sangat abstrak, atau kita bicara dalam profesi seorang arsitek. Kalau kita bicara profesi seorang arsitek, kan ada arsitek terkenal di dunia itu Zaha Hadid. Itu nilainya besar sekali, sebuah karya arsitektur yang bersangkutan itu. Tapi kan kalau kita bicara tentang seorang arsitek bekerja, modal arsitek apa sih? Misalnya katakan dia menggunakan sebuah software-nya berapa nilainya? Ataupun dia menggunakan kertas segala macam, maka tidak akan ada nilai. Tapi yang dinilai itu adalah idenya dia. Baik, oke. Itu yang menjadi lebih besar gitu kan. Dan memang tidak ada ukurannya bisa mahal-mahal kayak misalnya ya itu dengan waktu berjalan dan memang orangnya sudah tidak ada dan memang menjadi satu nilai yang maha agung ya. Jadi begini Kang, dalam kekayaan intelektual itu ada cara untuk menilai, namanya disebut valuasi. Oke. Valuasi kekayaan intelektual. Jadi ada metodenya Kang, dan itu pun empiris metodenya. Ada yang misalnya menggunakan market based approach, ada yang menggunakan menarik. Ada beberapa pendekatan. Penilai ini disebutnya apa? Kurator, appraisal atau biasanya kalau di dalam dunia intelektual itu dikenal dengan IP evaluator. Seorang evaluator berarti. Evaluator. Oke. Nah, ini masing-masing berbeda kan. Untuk hak cipta dia berbeda, ya. Nah, menarik nih buat saya sendiri juga. Teknologi berbeda gitu ya. Dan dia bisa melakukan penilaian, memvaluasi. Ini berapa sih nilainya gitu ya. Jadi dari mulai produksi, bukan produksi, jadi product based approach. Ya, dilihat dari produksi, ongkos produksi berapa sih, nanti dilihat value-nya ke depan berapa segala macam. Itu dengan pendekatan valuasi. Ya, jadi sebetulnya tidak semata-mata hanya sebatas nilainya tidak terhingga saja, tapi ada juga yang bisa diukur, gitu. Tapi pada prinsipnya sebetulnya terserah kan dari yang punya kekayaan intelektual. Kalau seseorang sudah memberikan satu nilai intellectual evaluation, berarti ada satu bentuk yang diberikan bahwa Anda lukisan sekarang karena saya intellectual property evaluator memberikan satu nilai itu. Diberikan oleh seorang itu kan? Kalau memang kalau evaluator disebutnya evaluator haki atau penilai kekayaan intelektual atau IP evaluator. Di dalam konteks lukisan biasanya ada namanya kurator kan. Nah, saya pikir ini bergantung konteksnya. Jadi bisa jadi dia kalau lukisan itu ada kurator, dia menilai berapa misalnya gitu. Itu juga ada kurator lukisan. Tapi kalau untuk teknologi biasanya menggunakan IP evaluator. Untuk merek digunakan juga ada IP evaluator juga, atau istilahnya brand evaluator. Tapi prinsipnya dia bisa menilai, memberikan nilai berapa sih sebetulnya. Nilai itu keluar misalnya di angka 7 atau 8 misalnya. Nah, si nilai itu bisa dipegang sama si pemilik pemilik si kreator itu. Nah, dan itu menjadi yang bisa diperjualbelikan dengan berdasarkan nilai itu. Iya, bisa. Jadi bisa begini. Ini kan ada orang yang mau katakan seseorang punya teknologi ya, kalau dia paten. Akan ditransaksikan, dikomersialisasi. Berapa sih nilai ini teknologi ini? Nah, itu dengan mekanisme valuasi hak kita atau patent valuation sebetulnya, oke bisa dinilai ini harganya sekian. Ya, metodenya memang kompleks kan, rumit ya, karena itu ada hitung-hitungan akuntansinya juga intinya begitu ya. Kalau untuk teknologi. Dan di Indonesia punya sistem seperti itu? Belum. Belum ada. Berarti ini internasional sudah. Nah, Indonesia belum ada tapi bisa diadakan. Bisa. Pada prinsipnya sebetulnya bukan diadakan, tapi pada prinsipnya setiap karya intelektual itu dapat dievaluasi. Ya, divaluasi dinilai. Nah, cuma memang di Indonesia praktek itu belum terjadi. Kenapa? Karena belum sekompleks di luar kan. Baik, oke. Jadi di kita itu
Kalau apa namanya sistem kalau dikatakan pelindungan intelektual itu berjalan saat ini itu memang masih tahapnya masih terus berkembang. Tapi kalau yang sudah advance itu sudah sampai ke situ. Tapi potensi memang besar di kita. Potensi besar kan. Oke. Gitu. Cuma kan kita masih terus berkembang. Ya, berkembang seperti Dan itu. terutama adalah gini Kang. Kalau kita sudah bicara tentang hak intelektual itu tadi ada aspek ekonomi ya. Kenapa? Karena sebetulnya kekayaan intelektual itu adalah aset. Aset individu dan aset negara juga. Ada khususnya kalau kita bicara kekayaan intelektual yang disebutkan individu atau perusahaan, itu disebut dengan intangible asset. Oke. Jadi kan kita di dalam hukum kita belajar kan ada yang namanya benda berwujud, tidak berwujud, ada benda bergerak, tidak bergerak. Ya. Nah kekayaan intelektual itu di mana? Kekayaan intelektual itu adalah benda bergerak, tidak berwujud. Menarik. Benda bergerak tidak berwujud. Ya, setengah goyim betul. Santai lagi Kang. Kita kopi dibuka lah itu Kang. Ya memang kalau tidak berwujud ya abstrak ya. Kayak udara kan, dan tidak berwujud bergerak. Dan ini karena santai jadi wajib ketawa juga gitu. Berbicara mengenai intelektual tadi abstrak ya, memang bergerak, tidak berwujud. Saya hanya ingat masa kecil nih, dan memang kita juga diajarkan mengenai local wisdom, traditional value atau pengetahuan tradisi. Bisa diberikan satu edukasi yang sifatnya local wisdom itu hubungan dengan haki seperti apa, atau ada contoh-contoh pengalaman yang Abah bisa sampaikan, sharing ke kita, Pak? Baik. Ini menarik Kang. Jadi kalau kita berbicara bicara sistem kekayaan intelektual di dunia itu ada yang disebut dengan kekayaan intelektual yang konvensional atau conventional intellectual property law. Dan ada yang unconventional intellectual property law atau kekayaan intelektual yang tidak konvensional. Kalau yang konvensional tadi saya sudah sebut 1-7. Yang non konvensional itu disebut dengan biasanya orang secara internasional terminologinya disebut dengan genetic resources, traditional knowledge, dan traditional cultural expression atau TCA. Atau kalau di kita dikenalnya dengan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisi. Nah, disinilah kan ruangnya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai unsur 3 ini cukup kuat. Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisi. Nah, khususnya untuk sumber daya genetik, kebetulan saya pernah menjadi negosiator pemerintah Republik Indonesia dalam perundingan internasional di Brazil dan di Paris. Ini kita memperjuangkan tentang pengaturan tentang sumber daya genetik. Indonesia itu di dunia ya, itu adalah termasuk the second largest megadiverse country after Brazil. Kedua terbesar untuk di dunia sumber daya genetik. Untuk land. Land. Jadi land ada land genetic resources. However, kalau kita include dengan yang namanya marine genetic resources atau sumber genetik kelautan, maka kita the biggest, the greatest in the world. Wah, ini berkah sekali kita itu negara. Ya. Nah, jadi saya pernah terlibat perundingan itu, ya, bahwa saya memperjuangkan bagaimana Indonesia harus mempunyai posisi. Kenapa kan? Jadi sumber daya genetik itu nilainya lebih besar dari sumber daya alam sebetulnya. Karena di dalam konteks sumber daya genetik itu ada aspek-aspek terkait juga di berkait dengan food security, ya, pharmaceutical, dan juga terkait dengan kosmetik biasanya gitu ya. Dan itu